Halo Pisces, apa kabar guys? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Selamat datang di bulan Desember dan selamat datang kembali di Be Delightful Channel. Bersama aku Ray, your tarot reader. Oke Pisces, we are doing your reading now guys. Untuk Pisces couple ya, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first bi-weekly of December 2022. Oke, readingan ini akan bersifat general dan vice versa ya guys. Aku akan ambil 10 kartu untuk kalian dengan full Celtic Cross. 6 kartu yang posisinya di cross, 6 kartu pertama akan aku bahas di video ini. Sedangkan 4 kartu terakhir yang posisinya vertikal akan aku bahas di video extended guys. Kalau kamu merasa ini adalah readinganmu, resonate dengan apa yang aku sampaikan, lalu tertarik untuk melihat tips dan trik atau saran dari universe, nasihat dari universe untuk menghadapi 2 minggu pertama Desember ya, 2 minggu ke depan, silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya guys. Di sana aku sudah siapkan 3 link dari Sociabas, Nyawer.co, dan The Patreon. Mudah-mudahan ketiga link tersebut bisa mengakomodasi siapa saja yang tertarik untuk menonton video extended. Oke. Amin 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 amin. Jadi ini readingan untuk Pisces yang dealing dengan all zodiac sign ya guys. Pisces couple yang lagi menikah atau pacaran dengan all zodiac sign Taurus sampai ke Pisces. Tapi aku akan ambil 3 zodiak istimewa untuk 2 minggu pertama Desember ini yang lagi dealing sama Pisces. Kenapa istimewa? Karena akan mendapatkan pesan istimewa dari kurir khusus guys. Ya begitulah ceritanya. Ada The Hermit Virgo untuk Pisces yang dealing sama Virgo, Pisces yang dealing sama Capricorn, wow, Earth sign dua-duanya, dan Pisces yang dealing sama Aries guys. Oke, nanti ada pesan istimewa di video extended ya guys. Kalau kalian tertarik silahkan, sudah tahu bagaimana caranya ya. Kita akan segera mulai Pisces dari deck Oracle dulu tentunya guys. Aku akan ambil 2 kartu dari sini sebagai petunjuk atau clue dalam menghadapi 2 minggu pertama Desember. Pisces couple dalam hal romance. Halo My Pisces. Iya, ini dia guys. Yang pertama Pisces. Yang kedua, aduh, ciri khas Pisces ini kartu tertutup semua. Nggak apa-apa lah ya, nggak apa-apa. Yang penting kan kita bukakan. Dia boleh menutup, tapi kita kan bukakan. Oke. Sacred Journey, Pilgrimage. Lagi dalam perjalanan yang sakral katanya. Pilgrimage itu sebenarnya kayak apa ya guys? Musafir ya. Mujabir, mubajir, nggak ada hubungannya. Musafir ya, kayak lagi mencari sesuatu. Dan aku rasa ini mencari pencerahan Pisces, mencari kebenaran, dan perjalananmu saat ini sedang sakral katanya. Oke. Tapi aneh ya guys, kamu terlihat sendiri di sini ya nggak sih guys? Apakah kalian ada melihat orang lain di kartu ini? No, hanya terlihat Pisces di sini sendirian. Ayo, kamu ngapain jalan-jalan sendirian Pisces? Oke, nah di sini baru ada 2 orang ya nggak sih? Ada satu yang berdiri di ambang pintu dan yang satunya lagi di luar. Ngapain kamu lihat-liatin gua gitu? Tak keplak pala lu baru tahu. Accept the opportunity that's offered. Terimalah kesempatan yang ditawarkan untukmu. Pisces mendapatkan opportunity dan mendapatkan offered guys, offering. Ada yang menawarkan sesuatu ke Pisces. Please come back to my house, kayak gitu ya guys, kata prajurit. Ini kan prajurit sih. Oke lah, knight lah mungkin ya. Dia bawa wands guys, bisa jadi Aries, Leo, atau Sagittarius ya. Please come back to my house. This is our house. Ayolah, pulang dong. Ini rumah kita gitu. Apa? Menurutmu aku tidak bisa menemukan laki-laki lain yang lebih baik dari kamu, Fulgoso? Jangan begitu Esmeralda, dia bilang begitu. Diam kamu Fulgoso, aku pergi gitu. Tapi sambil aku pergi gitu, tapi panggil aku. Aku pergi, jangan cari aku. Aku di rumah ibuku, kurang lebih begitu ya guys. Oke, mari kita lihat kartu besarnya. Halo Pisces, ku sayang, I love you. Kalaupun dia lagi mendengarkan to come to this reading, please bless this reading for Pisces. Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of December 2022. Oke, halo Pisces, I love you. I love you very much. The Magician. Wow, guys, baru kali ini Pisces datang jadi The Magician, bukan The High Priestess.
Aku baru lihat guys, sebentar sebelum kita bukanya. Selalu kan tertutup begini nih kalau kartunya Pisces. Tertutup. Dia kayak ngasih apa? Kayak cups ya. Ini cups. Kalian tahu ya cups, cups. Cups itu energinya water sign. Artinya di dalam cups itu seharusnya ada air. Air itu simbol emotion, tapi udah kosong. Ditengadahkan gitu guys, kayak berikan aku air. Cie. Give me your sacred water. Jangan sacred water lah. Uh, Kalau kamu memang memanggilku kembali masuk ke rumahmu ini, berikan aku air. Supaya aku bisa masak, supaya aku bisa mencuci bajumu, supaya aku bisa menyiapkan makanan untukmu, supaya aku bisa bersih-bersih di rumahmu. Air itu simbol dari, apaan sih? Berisik banget. Simbol dari emotion ya guys, cinta. Oke, The Seven of Swords, kalian lagi ngintip. Aku bercanda guys. Aduh, kalau sama Pisces bawahnya mau bercanda aja, tapi Piscesnya nggak suka bercanda. The Ace of Swords. Seven of Swords ini sebenarnya hal-hal manipulatif ya guys, yang trik dan tricky, yang tricky. Challenge-nya adalah The Ace of Swords. Jadi gini, kamu itu kayak lagi berantem dengan seseorang, tapi kamu intipin dia, cie. Aku tampil kartunya lengkap dulu, nanti aku jelasin. Kamu keras kepala katanya Pisces. Karena kepala kamu itu bentuknya kayak bulan, jadi di bulan kan banyak batu guys. Oke. The Four of Pentacles, Seven of Pentacles, Five of Pentacles. Wow, Pentacles di mana-mana guys. Pantesan ada Hermit dan Capricorn di sini. Piscesnya kemungkinan besar atau sebagian besar dealing sama Earth sign-nya guys. Knight of Pentacles lagi. Nine of Pentacles. Jadi saat ini kamu lagi gini, siapa sih lo? Cie. Dalam hal romance ya tentunya ya. Kamu melihat seseorang atau orang yang lagi dealing denganmu dengan siapa sih lo? Gitu. Ya, terlihat seperti perempuan ini tadi. Dengan dandanan yang full guys, dia cantik banget guys. Warna rambutnya tembaga guys ya. Ini warna rambut yang sangat-sangat jarang guys, langka. Ayo dong pulang mah gitu ya. Nggak mau kayak gitu, kayak ini. The Nine of Pentacles ya. Kamu nggak butuh dia saat ini. Walaupun kamu masih in relationship dengan dia, tapi kamu tidak butuh dia Pisces. Karena menurutmu kamu sedang dalam sacred journey. Oke. Beberapa di antara kalian mungkin sedang gila-gilaan dalam hal spirituality guys ya. Dan kalian adalah ratu spirituality guys. High Priestess, The Moon, kartunya Pisces ya. Dan menurut kalian nggak perlu deh ada suami, nggak perlu deh ada istri. Gue bisa lanjut hidup gue. Banyak hal yang menyenangkan menanti gue di depan. Oke. Nggak ada yang salah dengan itu ya. Tapi yang jelas dari readingan ini Pisces, kartu oracle kedua yang datang adalah terima tawaran yang datang padamu di 2 minggu pertama Desember ini. Aku lihat akan ada yang menawarkan sesuatu padamu, bisa jadi apologizing, minta maaf, atau menawarkan kembali emotion yang pernah dibawa pergi darimu, sehingga cupsmu ini kosong. Kamu mau menerima orangnya kembali, asalkan dia mengisi cupsmu ini dengan air ya. Kita akan segera mengklarifikasi dari kartu The Nine of Pentacles. Aku suka kalau Pisces dapat energi The Nine of Pentacles ya, artinya dia terlihat sangat independen guys. Oke. I call upon the Almighty God, I call upon the Archangel, I call upon the Holy Spirit to come to this reading. Please bless this reading for Pisces. Couples, Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for yes, the first weekly of December 2022. Let me clarify the Nine of Cups for my Pisces. Okay. Yep. Katanya di sini ada the Queen of Pentacles, oke. Kemudian ada the Five of Pentacles, oke. Kemudian ada the Ace of Wands. Jadi even kamu bilang I don't need you, siapa sih kamu begitu ya, atau kamu lagi gila-gilaan dalam hal spirituality saat ini, tapi tetap guys kamu masih terikat ke dia ya. The Queen of Pentacles muncul di sini. Ada orang yang menganggap dirinya sudah lepas dari seseorang, padahal sebenarnya deep down inside kamu masih melekat sekali dengan dia. Bisa jadi dia suamimu atau istrimu atau pacarmu ya Pisces, dan kamu menginginkan yang baru bersamanya. Tapi kamu tidak bilang ke banyak orang. Bahkan kamu berusaha untuk tutupi dari dirimu sendiri. Jangan sampai keinginan untuk
Sorry Pisces, the new beginning itu bisa atau terhalang begitu karena banyak orang yang mengetahuinya, cia kayak gitu ya. Kalian menyimpan rahasia saat ini ke diri kalian sendiri. Dan semakin kalian merahasiakan keinginan tersebut, semakin kalian galau guys ya. Let me clarify the center of the reading please. Seven of Swords yang di cross dengan the Ace of Swords. Kalian itu kayak menjauhkan diri dari dia, dari orang yang sedang dealing samamu saat ini. Tapi kalian intip, ini pintu ya guys, bisa kelihatan gak sih? Ini pintu yang terbuka sedikit, di dalam ruangan itu ada lampu. Dan kamu mengintip dari kegelapan. Kamu sengaja matikan lampu di sini supaya kamu tidak terlihat sedang mengintip. Itulah makanya kartu The Seven of Swords ini sering diasosiasikan dengan tricky, manipulatif ya. Pura-pura nggak mau, ternyata mau. Pura-pura nggak pengen yang baru, ternyata pengen yang baru. Pura-pura nggak pengen baikan, ternyata pengen baikan. Kamu masih kepo sama dia, sama pasanganmu ini. Kamu pasti cari tahu tentang dia dari pintu yang terbuka sedikit ini. Oke. Challenge-nya adalah The Ace of Swords. Kamu malu mengakuinya. The Ace of Swords ini ketika ditegakkan adalah perdamaian guys. Perdamaian, hey, perdamaian, perdamaian, hey, perdamaian. Tapi belum bisa berdamai, Pisces belum mau berdamai. Makanya Ace of Swords ini masih datang miring. Inilah tantangan kamu di 2 minggu pertama Desember, my Pisces, my lovely Pisces ya. Kalau kamu bisa berdamai dengan dia yang menawarkan perdamaian di ambang pintu, dengan persyaratan isi air ke dalam cupsku. Aku rasa dia akan isi guys. Apa sih air? Air di belakang ini air semua. Agak bercanda guys. Tapi yang jelas syarat kamu itu aku rasa dia akan bisa penuhi. Dan once kamu sudah mengajukan syarat, maka syarat yang dipenuhi jangan pernah diingkari lagi ya. Udah tadi, untung aku nggak shuffle lagi. Udah kata Pisces ya. Let me clarify the center of the reading, thank you. Iya. Iya. Aku tak minum boleh ya guys, boleh monggo. Banyak kan Pisces galau saat ini aku rasa, karena aku antara galau happy gitu. Jadi perasaan kalian tuh lagi campur aduk gitu guys ya. Iya begitulah channeling guys, oke. Ini HP udah lama banget gitu ya, masih tersimpan. Udah ada 6 tahun apa 7 tahun ini. Oke kita lanjut. Ada The Seven of Swords, artinya ini tadi The Seven of Swords tadi ya. Ngintip-ngintip dari pintu yang terbuka sedikit, ya tricky, manipulatif. Ya Pisces itu manipulatif mungkin guys, bukan mungkin guys, sangat mungkin mah. Oke, The Two of Cups ya, the emotion still there. The Two of Cups, kamu masih menyayangi dia sama seperti dia masih menyayangimu. Dia memanggilmu Pisces. Soft and gently. Dan kemudian silakan kamu dengar ya. Silakan kamu respon berdasarkan emotion yang ada di dalam hatimu. Makanya kartu oracle yang keluar untukmu, kartu kedua ini adalah tentang menerima tawaran yang diberikan kepadamu ya. Kenapa? Karena masih ada The Two of Cups di situ Pisces. Udah nggak usah pura-pura deh. Let me clarify the Three of Cups. Aku mau sendirian. Tidak ada yang lebih nikmat daripada kesendirian. Aku bisa melanjutkan proses spiritual journey-ku. Alah, yang bener aja dong. Itulah yang terlihat di fokusmu saat ini Pisces ya. Which is good. Ya orang memang dalam keadaan dalam spiritual journey memang harus sendirian guys ya. Oops. The World. Wow. Aku suka. Ada kemiripan dari kartu ini ya nggak sih guys? Ini adalah The Wheel of Fortune dan The World. Wheel of Fortune itu hoki. The World itu adalah end of a cycle. Kamu kayak menginginkan kebebasanmu, artinya berakhirlah hubungan ini begitu ya. Kita sudah selesai. Tidak ada yang bisa diperbaiki dari hubungan kita ini. Aku mau melanjutkan misi hidupku sendirian sebagai seorang Queen ya, Queen of Cups. Oke. Kenapa aku bilang Queen of Cups? Karena memang kamu masih menyimpan rasa ya. Fokus target, tidak terjadi apapun. Itu hanya ada di dalam pikiranmu. Kamu tidak merealisasikannya. Bagaimana mungkin kamu bisa menjalani kehidupanmu sendiri sementara keinginan hatimu malah pengen berdua? Itu artinya kamu melakukan sesuatu yang berbeda dengan apa yang ada di dalam hatimu Pisces.
Kalau kamu sudah melakukan hal yang berbeda dari hatimu atau dari pikiranmu, itu akan masuk ke dalam Five of Wands, konflik batin ya. Let me clarify the wise one. Oke, ini adalah Hierophant, pernikahan. Fokusmu pengen sendirian, subconscious mindmu pengen menikah. Apaan sih? Yang bener aja dong Pisces, jangan beda-beda dong. Antara apa yang dipikirkan dengan apa yang ditargetkan itu jangan beda Pisces, nanti kamu yang rugi. Wise one ini Hierophant ya guys. Ini yang nomor 5 di Major Arcana, Hierophant. Nomor 6, The Lovers. Iya, pinter. Nomor 4, Empress. Iya, Emperor. Apaan sih? Nomor 3, Empress. Iya. Selalu Empress dulu baru Emperor ya. Nomor 2 apa ya? High Priestess. Nomor 1 Magician. The Four of Swords. Kemudian ada kartu The Ace of Swords. Iya. Ini kelihatan jelas banget Pisces kalau kamu sudah lelah dengan pertengkaran ini ya. Kamu sudah lelah guys dengan semua drama-drama Korea ini. Kamu pengen berbaikan. Kenapa aku bilang berbaikan guys? Ace of Swords datang lagi bersama Eight of Wands. Eight of Wands datang bersama dengan Ace of Swords. Itu adalah komunikasi yang isinya tentang berbaikan. Karena sudah capek dengan pertengkaran. Beda guys, kalau seandainya tidak ada the Two of Cups, maka capekmu itu akan membuatmu pergi. Tapi karena the Two of Cups is still here, capekmu dalam berantem itu akan membuatmu pengen baikan lagi. Ya enggak sih? Iya dong. Ada Three of Wands, penundaan ya guys. Entah kenapa kamu masih tunda-tunda Pisces. 2 minggu pertama Desember ini adalah waktu yang tepat untuk mengenggihkan ya, yang mengajak kamu atau menawari berbaikan untukmu. Let me clarify the Five of Swords please, thank you. Konnichiwa, sayonara, kochi. Sayonara. Oke, ada kartu The Hangman. Sebenarnya yang membuat gantung ini kamu Pisces karena keras kepala sekali katanya. Maafkan aku guys, jangan pukul aku guys, jangan bunuh aku. Kartu ini yang bilang begitu. Makanya tidak ada rekonsiliasi atau perbaikan atau renewal ya di dalam hubungan kalian ini karena kamu keras kepala katanya Pisces. The Five of Swords ini keras kepala, kepala batu. The Hangman ini gantung. Karena kamu kepala batu, situasi jadi gantung. Pisah enggak, balik pun enggak ya kan. Kemudian the Seven of Wands dan the Six of Swords, pergi pun enggak, melindungi pun enggak. Maunya opo iki Pisces ini. Hanya karena kamu ingin terlihat menang guys. Beberapa Pisces kayak lagi put on make up yang sangat tebal belakangan ini. Mungkin kalian mendatangi dokter-dokter kecantikan guys, atau baru bleaching kulit gitu ya. Karena kalian kayak pengen menang gitu guys. Kalian kayak pengen dia mengakui bahwa you are the winner, you are the queen, atau you are the king. Yes, betul. Kamu pemenangnya, kamu queennya, kamu kingnya. Makanya dia datang minta maaf. King, queen, jangan sombong dong. Cie. Kasar banget deh. Oke, kita akan teruskan dengan The Lovers ya. Let me clarify the Lovers for Pisces please. Kalau seandainya kamu mengizinkan atau menerima penawaran yang masuk di 2 minggu pertama Desember ini yang membawamu dan dia berbaikan kembali, maka kedepannya aku lihat ada taking and giving equally guys ya. Even begitu banyak perbedaan di antara kalian berdua. Kalau ini berkaitan dengan pihak ketiga, maka pihak ketiga itu masih terlihat di sini guys ya. Kan kamu lagi bermasalah toh sama seseorang saat ini, dan kemudian seseorang minta maaf sama kamu, pasanganmu itu minta maaf, aku tidak akan melakukan hal yang sama, bla 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 bla. Itu bohong guys. Jahat banget. Aduh, dari tadi banyak banget deh yang berisik-berisik. Kok bisa ya ada orang bikin berisik di dunia ya? Bukankah dunia ini tempat yang lebih indah kalau kita tenang guys? Oke, itulah pengaduan seorang introvert. Jadi gini, yang bikin salah ini pasanganmu ini kan mengakui kesalahannya toh. Nah, apapun penyebab konflik kalian sehingga dia harus minta maaf, penyebabnya itu masih terlihat sampai 6 bulan ke depan. Tapi kamu akan bisa handle ya. The Tower, kemudian the Seven of Cups, lalu ada the Four of Cups. Terus kalau kamu bilang ke aku, loh Ray,
Terus kalau seandainya memang masih akan terjadi kesalahan yang sama, kenapa aku harus kembali sama dia? Kenapa aku harus menerima tawarannya? Kenapa aku harus mengiyakan permohonan maafnya? Kenapa aku harus memaafkan dia? Kamu mungkin bertanya seperti itu. Kamu bertanya? Kamu bertanya-tanya? Aku bercanda. Iya, karena memang eh, perjalanan hidup ini, pilgrimage ini, ya atau the sacred journey-mu ini melibatkan dia. Kalau kalian lihat baik-baik guys, asap yang ada di sekelilingmu, ini sebenarnya air guys, mengalir. Kayak air terjun gitu. Dan kemudian terlihat seperti kabut, itu hanya mengelilingimu. Tidak terlihat pada dia. Saat ini kamu sedang berdealing dengan seseorang yang ditetapkan untuk menjadi subjek ya untuk proses pilgrimage-mu tadi atau sacred journey-mu tadi. Ya mungkin kurang bisa dipahami saat ini. It's okay. Tapi aku yakin banyak orang yang memahaminya. Untuk yang resonate pasti paham ya. Oke, kalau kamu merasa ini adalah readinganmu, resonate dengan apa yang aku sampaikan, ada nasihat guys mengenai apa yang harus dilakukan di 2 minggu pertama Desember ini ketika seseorang kembali ke kamu, mengajakmu berbaikan atau meminta maaf kepadamu. Mudah-mudahan nasihat ini bisa berguna gitu ya. Silakan klik link di kotak deskripsi di bawah video. Nanti kamu akan diarahkan untuk menonton video sambungannya secara eksklusif ya guys. Oke, itu aja yang aku punya untuk Pisces, Couple Sun, Moon, Rising, Venus, and Mars. Love reading for the first weekly of December 2022. Mudah-mudahan bisa bermanfaat guys. Sampai ketemu di readingan kalian berikutnya. Thank you very much Pisces. Dadah.